Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan judul Sumber Air Kehidupan Ibu Surgawi. Seingat saya pernah menceritakan seorang bernama Lawrence. Dia dan beberapa orang Arab diundang ke Paris. Di padang gurun Arab, air sangat berharga bagi orang-orang yang hidup di sana. Tetapi ketika mereka memutar keran air di Hotel Paris, airnya mengalir sangat lancar. Itu sungguh mengherankan mereka yang tinggal di wilayah yang kekurangan air. Pada hari mereka pulang ke Arab, sesudah jadwal mereka selesai, salah seorang dari mereka tidak ditemukan. Maka mereka balik ke kamar hotel dan mencarinya. Kemudian mereka menemukan orang itu sedang mencoba melepaskan keran air. Mereka bertanya, "Kenapa kamu mau mencopot keran air itu?" Jawabnya, "Jika kita bawa ini ke Arab, maka kita tidak perlu mencemaskan kekurangan air lagi di sana. Maka aku mau membawa ini." Saudara-saudari, apakah air keluar hanya karena keran air? Karena mereka tidak tahu sumber air pam. Mereka salah memahami bahwa air bisa keluar di mana-mana jika ada keran air. Seperti ini, sangatlah penting mengenal sumber air kehidupan, yaitu judul khotbah hari ini. Jika begitu, apakah sumber air kehidupan dan seberapa pentingkah air kehidupan? Hari ini, mari kita menyadari sekali lagi seberapa pentingnya menerima air kehidupan di dalam dunia rohani kita. Kenapa seharusnya ada Ibu Surgawi kita? Mari kita pelajari hal ini melalui Alkitab. Bukankah apa yang ada di bumi ini adalah bayangan dari apa yang ada di surga? Kalau begitu, apakah yang paling dibutuhkan bagi makhluk hidup di bumi? Dunia bayangan. Itulah air. Jika tubuh kehilangan 2% atau bahkan 1% air, kita akan merasa sangat kehausan. 70% dari tubuh kita adalah air. Jika kita kehilangan hanya 1% saja dari itu, kita akan sangat susah menahan kehausan. Jika kita kehilangan 12% air dari itu, kita akan mati. Begitulah pentingnya air bagi kita, untuk kita bertahan hidup atau bahkan melakukan kegiatan sehari-hari. Jika kita melihat kemunculan 4 peradaban masyarakat, kita dapat dengan jelas memahami bagaimana pentingnya air bagi kehidupan kita. Tahukah Anda di mana kemunculan 4 peradaban masyarakat? Peradaban Indus, peradaban Sungai Kuning di Cina, peradaban Mesopotamia, dan peradaban Mesir kuno. Inilah 4 peradaban masyarakat. Di manakah semua keempat peradaban itu muncul? Semua itu muncul di lembah sungai. Peradaban Mesir kuno di lembah sungai Nil. Peradaban Indus di lembah sungai Indus. Saudara-saudari, saya sedang tidak menguji sejarah sosial sekarang. Apa yang ingin saya katakan adalah, peradaban bisa muncul di dekat sungai. Maksudnya, air dibutuhkan untuk manusia hidup. Sama seperti ini, hubungannya erat yang tidak terpisahkan di antara air dan manusia. Sesungguhnya, bahwa semua keempat peradaban masyarakat ini muncul di sekitar sungai. Bagaimana kehidupan kita dengan air? Itu adalah titik di mana kita dapat memahami bahwa kita berada dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan, bukan? Dan silahkan lihat lukisan ini. Menurut Anda, pohon jenis apa ini? Ini adalah pohon kurma yang hidup dan berbiji berumur 2000 tahun. Sekarang, pohon ini dilindungi di Israel dengan memasang pagar di sekelilingnya. Ini adalah pohon yang hidup dari biji berumur 2000 tahun. Di sebuah benteng bersejarah di Masada, Israel, sudah ada gudang makanan. Di dekat gudang itu, para arkeologi menemukan biji yang berumur 2000 tahun. Melalui penanggalan radiokarbon, dipastikan bahwa biji tersebut berumur 2000 tahun. Jadi, apa yang bertemu dengan biji ini untuk berubah seperti ini?
itu menjadi pohon ketika bertemu dengan air. Bukankah peristiwa ini menunjukkan bahwa air sepenuhnya dibutuhkan sebagai pokok hidup? Apakah judul khotbah hari ini? Itu berarti sumber air kehidupan adalah ibu. Jadi, kita perlu belajar firman Alkitab tentang sumber air kehidupan itu. Di dunia jasmani, manusia tidak bisa hidup tanpa air. Jika kita kehilangan 1-2% air di tubuh kita, kita akan merasa sangat haus. Dan jika kita kehilangan 12%, kita akan mati. Di gurun pasir, air lebih berharga daripada emas. Di film animasi The Prince of Egypt, ada kalimat yang mengungkapkan hal tersebut. Danau emas di gurun pasir tidak lebih dari mata air yang segar. Dan bagi seekor domba yang hilang, seorang gembala lebih besar dari raja. Ketika kita melihat semua dari perkataan itu, air ini sangatlah diperlukan. Biji yang berumur 2000 tahun tidak aktif ketika tidak menerima air. Tetapi sejak menerima air, dihidupkan seperti makhluk hidup dan tujuan dan fungsinya mulai berjalan. Sama seperti ini, jika jiwa kita tidak menerima air kehidupan, kita sama dengan orang yang mati secara rohani. Jika begitu, siapakah yang memberikan kepada kita air kehidupan yang begitu berharga? Kita bisa mendapatkan air jasmani ketika kita memutar keran air. Tetapi apa yang kita pelajari hari ini adalah, siapakah yang memberikan kita air rohani? Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Menurut firman ini, siapakah yang memberi kepada kita air kehidupan yang berharga itu? Diberikan oleh roh dan pengantin perempuan. Jika kita tidak mengenal roh dan pengantin perempuan yang memberikan air kehidupan, jika tidak mengenal siapakah Roh Kudus dan siapakah pengantin perempuan, apakah kita dapat menerima air kehidupan? Menurut firman dari Amos pasal 8, seluruh dunia sedang berada dalam penderitaan kehausan secara rohani. Tetapi Alkitab bernubuat bahwa banyak orang akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah untuk air kehidupan, tetapi mereka tidak menemukannya. Kenapa mereka tidak bisa menemukannya? Apakah alasannya mereka tidak bisa mencari itu? Itu karena mereka tidak mengenal roh dan pengantin perempuan. Dengan demikian, dia berkata kepada umat manusia, ambillah air kehidupan. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Roh Kudus yang berbicara di sini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adalah satu menurut Tritunggal, bukan? Bukankah maksudnya tidak berbeda, tetapi tetap satu Tuhan? Jadi, Tuhan Bapa, Yehova, Tuhan Anak Yesus, dan Tuhan Roh Kudus Kristus Ansanghong, nama baru. Itu bukan yang berbeda, tetapi yang esa. Oleh karena itu, Roh Kudus di sini adalah Tuhan Bapa. Jika begitu, siapakah pengantin Tuhan Bapa? Itulah Tuhan Ibu. Dengan kata lain, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, barang siapa yang haus, hendaklah datang untuk mengambil air kehidupan. Inilah makna firman ini. Seperti nubuat ini, kita yang tinggal di bumi ini harus mencari dan bertemu dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jadi, Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu dan berkata, jika kamu tidak mengenal Tuhan, kamu tidak akan menerima air kehidupan. Mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya, engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup.
Di sini Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di samping sumur Yakub 2000 tahun yang lalu. Agar kita meminta air kehidupan, kita terlebih dahulu mengenal siapa yang memberi air kehidupan itu. Pertama, kita mengenal Dia. Kedua, kita percaya kepadanya. Itulah syarat kita menerima air kehidupan. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Menurut ayat ini, orang seperti apa bisa menerima? Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hanya mengetahui saja adalah sia-sia. Kita harus percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepadanya, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Roh Kudus di dalam Wahyu pasal 22 adalah Tuhan Bapa. Jika begitu, siapakah pengantin perempuan itu? Dia adalah pengantin Bapa, jadi dia pasti ibu kita. Mari kita pastikan, apakah itu betul atau tidak melalui Wahyu pasal 21. Kita baca pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, siapa mempelai anak domba." Siapakah anak domba itu? Dia adalah Tuhan Bapa yang berupa laki-laki. Tentu saja istri Bapa, pengantin perempuan, siapakah dia? Dia adalah ibu. Aku akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Malaikat berkata bahwa dia akan menunjukkan pengantin perempuan. Tapi dia menunjukkan Yerusalem. Di sini juga ada kehendak Tuhan yang penting. Mari kita baca firman pasangan di Galatia pasal 4. Pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Alkitab memberikan kepada kita jawaban pasti. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Roh dan pengantin perempuan berkata kepada kita untuk mengambil air kehidupan. Dengan kata lain, Tuhan Bapa dan bersama siapa berkata? Tuhan Ibu memanggil anak-anak mereka untuk mengambil air kehidupan. Dalam dunia jasmani pun, air berfungsi untuk kelangsungan hidup kita, dan itu sangat penting. Demikian juga hidup rohani kita. Dalam dunia rohani, air kehidupan paling dibutuhkan untuk kelangsungan hidup rohani. Apakah hubungan di antara surga dan bumi? Gambaran dan bayangan. Dengan ini, kita bisa mengerti bahwa air hidup surgawi sama pentingnya dengan air di bumi. Kita harus mencari Dia yang memberikan air kehidupan kepada kita. Pada akhir zaman ini, orang yang mencari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibulah orang yang diberkati. Orang yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu adalah orang yang diberkati. Itu karena Tuhan sudah berkata, barang siapa percaya kepadaku akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekarang, mari kita lihat nubuat-nubuat dari nabi-nabi perjanjian lama tentang Yerusalem tersebut, yaitu Tuhan Ibu Surgawi. Mari kita baca Zakaria pasal 14, ayat 7. Tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu, di dalam Alkitab, pada waktu itu berarti hari-hari yang terakhir bukan? Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan. Dari mana? Dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Air kehidupan terus-menerus mengalir sekarang. Dari manakah mata air kehidupan itu? Ditulis bahwa itu mengalir dari Yerusalem. Siapakah Yerusalem menurut Galatia pasal 4?
Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Jadi kita harus mengenal ibu. Alkitab memberitahu kepada kita, barang siapa percaya kepada ibu, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ibu surgawi adalah sumber air kehidupan. Jika begitu, apakah manfaat air kehidupan itu? Selama kita hidup di dunia ini, kita sering mendengar kata-kata yang baru muncul. Katanya, air pun banyak merek air dan banyak jenis air. Saya tidak mengerti apa perbedaan jenis-jenis air itu. Tetapi orang-orang berkata, air sejenis inilah yang bagus dan bermanfaat untuk kesehatan kita. Tetapi di dalam Yehezkiel pasal 47, diberitakan kepada kita tentang manfaat air kehidupan itu. Mari kita baca Yehezkiel pasal 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Bait suci ini adalah bait Tuhan, yaitu bait Yerusalem. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Orang itu mengukur 1000 hasta dan 1000 hasta lagi dan lagi. Sungai air kehidupan semakin dalam. Dan air itu sedang mengalir ke seluruh dunia dan kepada semua bangsa di dalam penglihatan itu. Awalnya, sungai itu hanya setinggi pergelangan kaki. Tetapi sesudah mengukur 1000 hasta lagi, itu dalamnya sampai di lutut. Sesudah mengukur 1000 hasta lagi, itu sudah dalamnya sampai di pinggang. Air sungai kehidupan itu semakin dalam dan mengalir kemanapun. Sesudah mengukur 1000 hasta lagi, itu sudah menjadi sungai di mana tidak bisa berjalan lagi. Awalnya, itu kelihatannya sebuah sungai kecil. Tetapi apa yang terjadi seiring waktu? Sungai itu semakin dalam sampai itu menjadi suatu sungai di mana manusia tidak bisa berjalan. Sungai itu sungai air kehidupan menurut Wahyu pasal 22. Mari kita lanjutkan ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi apa? Menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai air kehidupan itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan bagaimana? Akan hidup. Tadi saya sudah tunjukkan kepada Anda pohon kurma ini. Ketika bijinya tidak kena air selama 2000 tahun, itu tetap diam dalam bentuk biji yang sama. Namun, sesudah biji itu kena air, hidup yang ada di dalam biji itu bergerak dan mulai bertunas. Saudara-saudari, begitulah manfaat air kehidupan. Apakah kita bisa ragu-ragu memberitakan tentang Bapa dan Ibu? Ayat 9 kita baca. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Laut
melambangkan masyarakat dan bangsa-bangsa. Menurut Wahyu pasal 17 ayat 15 bukan? Supaya seluruh desa global ini hidup, kita harus memberitahukan ibu yang adalah sumber air kehidupan dan kehendak Tuhan dan membantu mereka mempunyai iman terhadap ibu. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Dari itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Saudara-saudari, hanya air kehidupan bermanfaat membuat dunia hidup. Hanya roh dan pengantin perempuanlah yang berkuasa memberi air kehidupan ini. Tak seorang pun bisa memberinya selain dari mereka. Lalu, air kehidupan yang di Yeskiel pasal 47 begitu berkuasa bukan? Kita pasti terkejut melihat adegan ini. Tuhan membuat pasangan firman yang lainnya. Nubuat yang sama itu ada di dalam Wahyu pasal 22. Penglihatan Nabi Yeskiel dan penglihatan Rasul Yohanes sama persis. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Menurut Zakaria pasal 14, dari manakah air kehidupan mengalir? Akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Sungai air kehidupan mengalir dari tahta Tuhan. Ayat-ayat Alkitab berkata bahwa inilah sumber air kehidupan. Kalau begitu, apakah tahta Tuhan yang disebutkan di dalam Wahyu Yohanes? Mari kita baca Yeremia pasal 3 ayat 17. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedekiran hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara, ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu, menjadi milik pusaka. Di sini ada tertulis, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, demi nama Tuhan ke Yerusalem. Mari kita kembali ke Wahyu pasal 22. Pasal 22 ayat 1 kita baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dari manakah air kehidupan mengalir? Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah satu. Jadi dikatakan tahta anak domba, tahta Allah dan tahta Tuhan, artinya sama. Sungai air kehidupan mengalir dari tahta Tuhan. Berarti bahwa air kehidupan mengalir dari Yerusalem. Apakah firman ini berbeda atau sama dengan firman di Zakaria pasal 14? Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Maknanya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Tetapi ketika kita mencari semua pasangan ayat dan membacanya, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan mengatakan apa yang sama, bukan? Lalu siapakah sumber air kehidupan? Yerusalem, yaitu ibu kita. Kita sudah memastikannya. Terus kita baca pasal 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Apakah adegan yang muncul ini, di mana itu seperti dipindahkan? Penglihatan yang sudah kita lihat di dalam Yeskiel pasal 47 diberikan juga kepada Rasul Yohanes, dan dia menulisnya seperti ini. Kita bisa mengerti bahwa kedua pasal itu mengatakan hal yang sama. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat.
Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Siapakah mereka yang disebutkan di ayat ini? Apakah yang minum air khusus, ataukah yang minum air alkali? Bukan, mereka adalah orang yang minum air kehidupan. Mereka yang minum air kehidupan akan memerintah sebagai raja di surga untuk selama-lamanya. Anak-anak surgawi yang percaya kepada Ibu Surgawi Yerusalem sudah menerima janji untuk memerintah sebagai raja di surga untuk selama-lamanya. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Tuhan sendiri berkata, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, jadi tuliskanlah ini. Segala sesuatu terjadi seperti yang direncanakan Tuhan. Tuhan sudah menjamin perkataan-perkataannya tepat dan benar. Saya ingin kita semua berdiam di dalam iman yang tulus dan lebih banyak memuliakan Bapa dan Ibu, supaya bisa menjadi anak-anak Sion yang berbuah baik. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.